Bunda sendiri, ini tuh akan ada berdampak besar nggak sih Bun untuk anak-anak yang dimana usianya bisa dibilang mentalnya ya sudah cukup gitu loh, maksudnya dalam arti ada yang SD, ada yang kelas 1 SMP, kelas 1 SMP dan ada yang kelas 3 SMP. Nah, Bunda melihatnya kasusnya seperti apa sih, Bun? Ya, jadi kalau saya melihat bahwa pada waktu ada suatu masalah di dalam suatu rumah tangga, itu pasti automatically akan bisa berdampak kepada perkembangan anak selanjutnya. Tetapi berapa besar pengaruhnya itu sangat tergantung bagaimana anak-anak ini mempersepsikan masalah itu. Jadi misalnya kalau kita lihat masalah tentang misalnya perceraian orang tua, di umur misalnya 10 tahun akan beda mungkin efeknya kepada kakaknya yang lebih besar misalnya gitu, atau untuk adiknya yang misalnya masih bayi gitu akan beda. Misalnya yang masih bayi belum merasakan apa yang terjadi dan tidak memikirkan tentang kedepannya seperti apa karena masih bayi. Tapi bagi anak yang sudah besar, mungkin sudah ada pengalaman hidup dan sebagainya, itu bisa kemudian melihat sesuatu itu menjadi lebih heboh daripada yang sebelumnya, gitu Mbak. Nah, baik, Bun. Halo? Iya, ini kan terjadinya perebutan bayi ini, adanya perebutan bayi ini kan ada juga didampingi oleh ada sang anak yang dimana ada anak yang berumur kelas 1 SMP yang dimana mereka tarik-tarikan bayi, lalu anak yang umur kelas 1 SMP ini berteriak histeris melihat kejadian tersebut, bahkan ada security, bapaknya teriak-teriak, lalu ada juga pelakor ya tersebut sudah memegang adiknya. Ini kan secara tidak langsung sang anak ini melihat kejadian di depan mata di Bun ya gitu. Nah, ini akan Nah, itu yang saya pertanyakan adalah, nah, dampaknya seperti apa Bun? Apakah menjadi ada dampak trauma psikis sendiri atau seperti apa? Iya, kalau mereka melihat, biasanya mereka akan mengalami sesuatu di mana kita nggak pernah tahu ya Mbak, apakah kedepannya dia akan jadi baik-baik saja atau tidak. Tetapi intinya pada waktu dia mengalami hal tersebut, anak itu melihat dengan mata kepalanya sendiri, ada timbul kecemasan, ketakutan dan sebagainya, gitu. Dan ini yang harus kemudian dijelaskan kepada anak itu pada nantinya bahwa apapun yang terjadi mungkin kasih sayang orang tua tidak akan kemudian berkurang atau apa gitu. Nah, yang kita masih tidak tahu bagaimana anak ini mempersepsikan situasi itu. Misalnya anaknya teriak-teriak pada itu, teriaknya mungkin karena takut adiknya diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan dia. Dia teriak karena takut, misalnya karena ibunya atau bapaknya dengan suara tinggi gitu. Jadi hal ini yang ketakutannya kita belum tahu nih, lebih kepada situasinya atau karena suara keras yang membuat dia tahu kalau orang suaranya keras teriak-teriak itu biasanya marah gitu Mbak. Nah, bahwa ini akan berdampak kepada anaknya kemungkinan besar iya. Tapi seberapa besar dampaknya itu yang belum kita bisa prediksi dari sekarang gitu. Baik Bun, nah ini kan berarti misalkan kalau memang ada dampak dari psikisnya sendiri, nah ini biasanya perlu pendampingan ahli tidak sih Bun? Karena kan namanya psikis anak mungkin kan berkepanjangan ya Bun ya, kita tidak ada yang tahu seperti itu ya. Nah ini untuk pendampingan pendampingan ahli seperti apa sih Bun? Jadi kalau misalnya kita tahu anak mengalami masalah ya, dan kemudian mempunyai habis trauma itu misalnya tidak mau makan, tidak mau tidak setidaknya mau makan, tapi kemudian berdampak kepada sosialisasinya, tidak mau bicara dengan jelas, mundur perkembangannya, yang tadinya tidak ngompol jadi ngompol lagi. Nah, itu mesti kemudian mendapatkan bantuan dari profesional. Nah, kalau bantuan dari profesional itu pasti kan akan dilihat secara, karena ini anak-anak menggunakan teori-teori yang terkait dengan anak-anak tergantung usianya. Dan itu yang kemudian kita lihat bahwa anak ini akan nanti misalnya mendapatkan intervensi, misalnya bagaimana cara mengatasi ketakutannya dia, misalnya seperti itu. Baik.
Baik Bun, ini Bun, kalau memang Halo Mbak. Iya halo Bun, ya ini kan anggap saja salah satu contoh ya Bun ya. Ini bisa terjadi di siapapun, di keluarga manapun gitu ya Bun ya. Boleh dong Bun untuk mungkin masukan dari Bunda untuk orang tua nih yang sedang berkonflik, baiknya seperti apa sih agar supaya anak ini tidak menjadi kena dampak dari perseteruan orang tua gitu. Ya, jadi kalau menurut saya orang tua itu kalaupun punya masalah harus mengedepankan juga kepentingan anak. Karena kadang-kadang yang dikedepankan adalah kepentingan orang tua, di mana dia kemudian melihat bahwa oh iya, ini kan saya maunya begini, jadi anak harus ikut gitu. Nah, itu cara berpikir yang mungkin salah. Kalaupun antara bapak dan ibu akan misalnya bercerai atau ada satu masalah, itu harus juga dipertimbangkan apa yang akan terjadi pada anak-anaknya. Jadi berpikirnya itu 2 atau 3 kali lebih dalam daripada hanya sekedar kalau misalnya ini apa namanya seorang laki dan perempuan jadi suami istri terus belum punya anak, ya mungkin bisa mereka hanya mempertimbangkan mereka berdua aja. Tapi begitu punya anak harus dipertimbangkan juga hal tersebut, karena perceraian itu pasti dampak terbesarnya adalah kepada anak. Kenapa kepada anak? Karena pada waktu kemudian anak itu mengalami masalah, nanti anak itu dari persidangan dibagi, misalnya yang ada yang ikut ibunya, ikut bapaknya, atau pada waktu ikut ibu dijelek-jelekan bapaknya, atau waktu ikut bapak dijelek-jelekan ibunya, itu bisa berdampak pada perkembangannya. Sehingga kalau menurut saya hal-hal ini yang harus dipikirkan dulu oleh orang tua. Betul bahwa perkawinan tidak bisa diteruskan hanya karena sekedar memikirkan anak, tetapi bahwa itu harus menjadi bahan pemikiran juga bagi orang tua yang ingin bercerai atau punya masalah, itu wajib hukumnya. Gitu Mbak. Baik Bun, ini kan bisa dibilang bahwa kejadian ini kan cukup viral Bun. Nah ini kan pasti ada jejak digital gitu. Jejak digital ini kan dikhawatirkan mungkin suatu saat akan bisa diakses oleh sang anak seperti itu Bun. Nah ini menurut Bunda baiknya seperti apa sih Bun? Iya, kalau jejak digital memang tidak bisa dihapus, atau mungkin malah maksud saya gini, kalau kita sedang dalam keadaan kisruh atau apa, kadang-kadang orang kan mau nge-gap orang pasangannya dengan cara divideokan kemudian diviralkan gitu. Kita harus berpikir apakah itu layak atau itu bijak untuk kemudian dilakukan, karena belum tentu dengan memviralkan itu hubungan akan tambah baik. Yang pertama, yang kedua itu apa yang direkam akan yang diupload itu pasti akan kemudian suatu saat bisa dilihat dan diterima balik oleh anaknya. Nah ini yang dia harus dipikirkan, karena nggak bisa dihapus kan sebetulnya itu, dan itu yang kemudian harus dilihat oleh orang tua sebagai dampak-dampak yang bisa terjadi kalau dia melakukan hal tersebut. Baik, baik Bun. Nah berarti ini terakhir Bun, bagi orang tua Bun, baiknya seperti apa Bun, karena kan namanya mungkin ya apa-apa yang seperti Bunda bilang direkam, diviralkan gitu kan. Banyak mungkin orang tua yang lupa hal-hal tersebut yang dimana mungkin itu hal privasi tetapi akhirnya mereka diviralkan seperti itu Bun. Mungkin Bun pesan terakhir Bun untuk mungkin para orang tua nih Bun, kalau memang mereka lagi bertengkar gitu lah Bun. Ya itu saya bilang tadi, kiblatnya bukan hanya pada diri sendiri, tapi juga mesti memprioritaskan kebutuhan anak dan apa yang terbaik untuk anak. Karena kan tidak ada bekas ayah, bekas ibu, yang ada adalah bekas suami atau bekas istri atau ex suami atau ex istri, tapi tidak ada yang namanya ayah. Luka yang kita torehkan kepada mereka, anak-anak ini, itu kan kita nggak pernah tahu impactnya sampai seberapa jauh. Ada saja mungkin orang, misalnya anak yang melihat orang tuanya bertengkar berdampak pada kelak kemudian hari dia jadi tidak ingin menikah juga. Misalnya kayak gitu, atau justru malah tidak mau berhubungan dengan lawan jenisnya atau apa gitu. Nah itu kan akan berdampak macam-macam. Kita nggak pernah tahu sekarang. Saat ini belum bisa kita tahu apa keadaannya seperti apa. Tapi yang kita tahu sekarang itu pasti punya impact kepada anak-anak ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.